telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa bertemu kembali pada mata kuliah bimbingan karir. Tidak lupa, sholawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, kepada para tabi'in dan tabiatnya, serta kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Sugandi Miharja, SAG, MPD, PhD, dan teman-teman yang saya banggakan. Untuk selanjutnya, sebelum memulai perkuliahan, dipersilahkan kepada Saudari Nadia untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Nurul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Artinya, apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah banyak-banyak agar kamu beruntung. Shadaqallahul azim. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nadia yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Untuk selanjutnya, arahan dari dosen kepada... Oh iya, maaf Bapak. Untuk selanjutnya, kepada Bapak Sugandi Miharja, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukru ala nikmatillah. Allahumma shalli ala Muhammad Rasulillah. Satu kegembiraan kita, insya Allah ini waktu-waktu yang amat menyenangkan bagi kita, karena beberapa jam ke depan atau mungkin satu hari ke depan kita insya Allah akan memasuki bulan Ramadan, satu bulan di mana ditunggu-tunggu oleh orang-orang soleh untuk memasukinya gitu. Dan tentu kita pun menyiapkan diri untuk itu. Sebagai salah satu wujud kita bersyukur dari waktu yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah di pagi hari ini pun kita dipertemukan di dalam majelis ilmu, majelis di mana kita membicarakan ilmu-ilmu, kita juga membicarakan tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun meningkatkan kualitas diri, karena Rasulullah SAW itu bangga kalau umatnya itu kuat, gitu ya, bukan generasi yang lemah. Jadi kuat pikirannya, kuat sains teknologinya, gitu kan, kuat tenaganya, kuat sedekahnya, gitu, kuat pada aspek-aspek dirinya dan aspek sosial. Dan salah satu wujud itu adalah kita bicarakan mengenai karir ini. Jadi bicara karir ini bicara bagaimana kita ini menjadi orang kuat. Kuat secara konseptual, kuat secara soft skill, kuat secara hard skill gitu ya. Kita menjadi bagian daripada pelaku ekonomi, pelaku industri, pelaku kebangkitan umat berbagai sisi gitu ya. Jadi bukan hanya bicara pada menampung tamu, supaya bisa bikin majelis taklim di rumah itu. Ya, supaya bisa menerima anak yatim misalnya di tempat itu, kan boleh orang begitu. Supaya itu baik bagi dia, juga baik bagi orang lain. Begitupun orang kan bikin industri di mana ribuan orang mendapatkan income dari industri itu. Begitupun ratusan juta orang menggunakan produk dari industri yang dibangun orang. Uang pun berputar gitu ya. Terdapat kemakmuran di tingkat ekonomi. Ya, walaupun ada ekses negatif misalnya yang itu perlu diminimalisir, dilokalisir. Tapi niat untuk ke arah itu kan mesti ada dalam diri kita. Demikian pun kebangkitan umat dalam pendidikan. Orang kan bukan hanya belajar di lokal, tapi nasional, tapi internasional, pergi ke negeri jauh, ya kan, negeri jiran misalnya, kemana-mana. Karena itu pasti akan membukakan pikiran kita tentang bagaimana sih dunia itu, ya. Bagaimana sih membangun suatu peradaban itu, tamadun itu kan dia itu proses yang berkelanjutan, sustainable. Teman kita itu akan bicara itu, satu kebimbangan. Dan aspek-aspek ini akan detail
dan itu akan kita mengerti kenapa kita ini bagaimana jawabannya dari kebimbangan itu. Ya. Nah, ini teman kita akan bantu itu buat kita. Kemudian di samping aspek kebimbangan juga aspek career development. Bagaimana karir itu berkembang. Jadi kalau bayi kan menangis, kemudian ibunya ngerti, ini orang belum makan, belum minum. Boleh kan kalau bayi kan. Kalau anak TK cukup, mana makanan saya? Boleh itu kan. Mana sarapan saya? Boleh itu anak TK. Tapi kalau mahasiswa ngomong begitu gimana jadinya dunia gitu. Ya kan? Mana sarapan saya, ini mahasiswa bilang begitu. Kan tidak baik itu. Ya, itu berarti perkembangannya terhambat itu. Ditunggu atau ada gagal perkembangan. Harusnya bagaimana atau anak mahasiswa kan supaya perkembangannya itu normal, sehat. Jadi kan dia tentu tidak posisi merepotkan orang. Jadi maksudnya adalah membantu menyediakan sesuatu untuk orang, bukan dirinya untuk diperhatikan orang. Kan gitu berubah keadaannya kan, karena perkembangannya sudah lebih baik. Nah, maka ke depan pun akan seperti itu. Kita tidak bertanya di mana saya bekerja gitu, tapi apa kontribusi saya kepada tempat pekerjaan dan macam-macam pun meningkatkan. Nah, ini teman kita akan bantu memetakan kajian ini sehingga soft skill kita ini menjadi benar gitu ya. Kan kita ini punya motor hanya diparkir saja atau hanya datang ke pasar saja, tapi tidak berdampak ekonomi dan keuangan kita. Ketika beli lagi kan uangnya sudah nggak ada, jadi kemiskinan. Tapi ketika orang punya soft skill, punya pandangan, motor ini bisa dipakai roda, ya kan? Bisa dipakai kursus, bisa dibuat modifikasi baru, desain roda. Kita lihat di YouTube, kita lihat di mana, di Tokopedia, kita lihat di Alibaba, gitu ya, banyak sekali produk-produk yang sedang laku. Bagaimana membuatnya, orang kan bisa eksperimen, bisa redesign tentang model-model yang lebih update ke Indonesiaan misalnya, walaupun dia dibuat di negara orang. Kan itu boleh motor itu jadi berguna karena kita punya soft skill kan, gitu. Kemudian itu jadi meningkat. Nah, maka ini pentingnya soft skill, pentingnya pikiran kita, ya kan, menyikapi suatu data-data, suatu benda-benda, ya kan. Jadi dia bukan benda mati sih boleh, tapi kan menjadi hidup ketika dihidupkan dengan pikiran kita, dengan tangan-tangan terampil, kan gitu, dengan apa itu pikiran-pikiran cerdas, sehingga nilai tambah pun meningkat, ya kan. Maka ini motor itu berguna, tetapi tidak jadi berguna ketika orang yang menggunakan motornya hanya berpikir main saja. Tapi kalau itu dipakai oleh pelaku industri kan menjadi luar biasa dampaknya. Kalau itu dipakai untuk pemimpin, menjadi negosiasi, menjadi apa itu tawaran program. Maka apa yang kita bicarakan itu dalam rangka itu, ya kan? Jadi ini bukan hanya omong-omong, tapi bagaimana menata gitu ya, satu konsep berpikir kita, suatu penataan apa itu hati kita agar kita menjadi bagian dari kemakmuran kita dan kemakmuran untuk orang banyak. Baik, penasaran sekali tentu semua ya. Kita akan simak presentasi dari teman kita. Ini jangan keluar dari tempat duduk ya, ada di depan meja masing-masing gitu. Kita simak apa itu kalimat kata per kata, kalimat per kalimat gitu ya, baik per bait, karena ini pasti memberikan banyak inspirasi pada kita. Selamat belajar, kembali kepada Kak Nurul dan terima kasih Kak Posma kita yang telah tadi kita. Kami aja kita simak bersama. Baik Bapak, terima kasih atas arahannya. Langsung saja, kami dari kelompok 4 akan membawakan materi yang berjudul Pemilihan Keputusan dan Perkembangan Karir. Dari kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Zarpan Juhdi, Nadia Nuraini, Nurul Hidayati, saya sendiri, dan Rusiani Dewi. Untuk materi yang pertama, ya, sudah terlihat teman-teman? Sudah. Oke. Baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Muhammad Zarpan. Kepadanya saya persilahkan. Oke, terima kasih Bu Moderator. Untuk materi yang pertama tentang peran bimbingan karir dalam pemilihan karir. Yang pertama itu untuk membantu membangun kesadaran diri. Dan yang kedua untuk membantu membentuk sikap positif terhadap dunia karir. Yang ketiga mengungkapkan bidang karir yang ada di sekitarnya. Dan yang terakhir ada membantu konsentrasi pada bidang karir yang sesuai dengan minat dan bakat. Oke, selanjutnya. Next. Ada career indecision. Career indecision itu yaitu ketidakmampuan individu dalam memilih suatu pekerjaan
suatu pekerjaan. Individu yang telah mendapatkan pendidikan tinggi diharapkan telah mempunyai kompetensi dan keahlian untuk menentukan bidang karirnya, sehingga dapat membantu dalam membuat kompetensi yang kompleks. Tetapi kenyataannya tidak semua individu memiliki kompetensi dan mampu menentukan pemilihan karirnya. Kondisi ini dinamakan sebagai career indecision. Adapun dimensi dari career indecision yaitu yang pertama ada lack of structure and confidence. Pada dimensi pertama dideskripsikan sebagai sedikitnya pengalaman serta pengetahuan mengenai karir yang dapat membuat individu memiliki sedikitnya kepercayaan diri dalam pembuatan atau mengambil keputusan dalam berkarir. Yang kedua ada preface external barrier. Dimensi kedua mendeskripsikan bahwa terdapat penghalang atau gangguan terhadap persepsi individu yang berasal dari lingkungan eksternal, dapat berupa peristiwa atau sebuah kondisi. Yang ketiga ada approach konflik. Dimensi ketiga mendeskripsikan konflik yang dialami individu ketika dihadapkan pada satu atau beberapa kemungkinan pilihan yang keduanya disukai dalam proses membuat keputusan. Lalu ada yang ketiga, ada yang keempat, yang terakhir maksudnya. Dimensi keempat menggambarkan individu memiliki konflik pribadi yang mampu mengganggu proses pengambilan keputusan, kesulitan yang dirasakan bersumber dari keinginan diri untuk mengejar karir. Oke, mungkin selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Jarpan yang telah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya kepada Saudari Rusiani, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja, masa transisi dari kehidupan universitas dan dunia kerja menjadi tantangan tersendiri bagi mahasiswa. Oleh karena itu, adaptasi dan setiap dalam memasuki dunia kerja adalah hal yang penting bagi individu, terutama pada mahasiswa tingkat akhir. Hal ini didukung oleh pendapat Safikas dan Forvelli pada tahun 2012 yang mengatakan kemampuan penyesuaian diri yang dimiliki seseorang dapat mengantisipasi beberapa masalah yang terjadi di ketika masa transisi. Menurut Pollard dan Billis, pada tahun 2006, penyesuaian diri adalah perilaku atau kemampuan seseorang dalam mengatasi suatu perubahan kondisi. Perilaku adaptif seseorang dalam lingkungan kerja dapat disebut sebagai career adaptability atau adaptabilitas karir. Adaptabilitas karir ini dapat diartikan sebagai sumber daya yang dimiliki seseorang untuk mengantisipasi dan memecahkan masalah di lingkungan kerja yang bersifat tidak terprediksi atau sebagai kesiapan seseorang dalam menyelesaikan tugasnya, menghadapi masa peralihan pekerjaan, dan mengatasi trauma dalam pekerjaannya. Menurut Duffy, pada tahun 2010 memiliki kepercayaan akan kemampuan penyesuaian diri terhadap perubahan adalah hal yang sangat dibutuhkan mahasiswa tingkat akhir. Dalam hal ini adalah kemampuan adaptabilitas karir. Selanjutnya, adaptabilitas karir adalah hal yang penting dalam dunia pekerjaan atau dunia karir. Kemampuan adaptasi yang baik akan meningkatkan kesempatan untuk menemukan pekerjaan yang sesuai, sehingga akan meningkatkan kesuksesan dan kesejahteraan karir seseorang. Hal tersebut menurut Cohen, Clehe, dan Van Vianen pada tahun 2012. Individu dengan adaptabilitas karir yang tinggi dapat mempersiapkan diri untuk perubahan lingkungan yang akan datang dan mengambil langkah untuk meningkatkan karir mereka di lingkungan kerja. Menurut O'Connell
McNeely dan Hall pada tahun 2008. Adaptabilitas karir dapat memberikan hasil yang positif dalam pekerjaan karir seperti menyelesaikan tugas-tugas tepat pada waktunya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Rusiani yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Faktor yang mempengaruhi adaptabilitas karir. Nah, karena adaptabilitas karir ini dapat memberikan hasil yang positif dalam pekerjaan dan karir, contohnya seperti menyelesaikan tugas-tugas tepat pada waktunya. Pengambilan keputusan karir dan kemampuan adaptasi berfokus pada kognitif individu dan variabel kontekstual. Jadi menurut teori sosial kognitif, keputusan karir ini dibentuk berdasarkan 4 sumber pengalaman belajar, yaitu yang pertama pencapaian kinerja pribadi, kedua pembelajaran melalui model, ketiga dukungan emosional dari orang lain, dan yang keempat ada dorongan verbal orang lain. Adaptabilitas karir ini dipengaruhi oleh dua faktor internal dan eksternal. Maksudnya dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal yang dimaksud ini dapat berupa dukungan dari luar diri. Lingkungan individu menentukan aktivitas karir seseorang yang berpengaruh terhadap perkembangan karirnya. Kemudian dukungan kontekstual merupakan faktor eksternal atau lingkungan yang mempengaruhi proses peminatan akademik, menentukan pilihan karir, dan mencapai kesuksesan dalam aspek pendidikan dan pekerjaan. Dukungan kontekstual juga merupakan dukungan yang didapatkan seseorang dari lingkungan sosialnya seperti teman, keluarga, guru, dan role model. Next. Keputusan karir. Keputusan karir adalah proses pengumpulan informasi mengenai alternatif-alternatif yang relevan dengan proses pemahaman individu dalam membuat pilihan karir dengan tepat agar mampu mengintegrasikan antara dirinya dengan pekerjaannya. Setiap individu tentunya perlu membuat keputusan tentang karirnya. Peran tersebut ini dipilih oleh individu dengan berbagai macam pertimbangan berdasarkan pengalaman yang dialami individu itu. Nah, seseorang individu sering mengalami kesulitan untuk memutuskan peran khas yang akan ia pilih untuk seumur hidupnya. Pengambilan keputusan ini dilakukan setelah individu melakukan proses pengumpulan informasi sehingga memiliki berbagai alternatif untuk memutuskan sesuatu hal. Pengambilan keputusan sebagai aktivitas yang membutuhkan proses rasional. Aktivitas pengambilan keputusan ini harus dilakukan secara rasional. Kenapa? Karena agar tercapainya keputusan yang tepat gitu nantinya. Nah, untuk konstruk keputusan karir didefinisikan sebagai keyakinan individu tentang kemampuannya untuk melakukan tugas atau perilaku yang penting untuk membuat keputusan karir yang efektif. Pengembangan konstruk keputusan karir ini ada 4, ada 5, ada 6. Yang pertama, accurate self-appraisal itu merupakan memberikan gambaran efikasi diri pada individu melalui penilaian terhadap diri sendiri. Yang kedua, ada gathering occupational information, yaitu memberikan gambaran mengenai tinggi dan rendahnya tingkat efikasi diri pada individu yang dapat dilihat melalui pengumpulan informasi tentang bidang karir yang diminati. Ketiga, goal selection memberikan gambaran tinggi dan rendahnya tingkat efikasi diri pada individu yang dilihat dari seberapa yakin individu tersebut mencapai tujuan yang hendak dicapai pada bidang karir yang diminati. 4. Making plans for the future, yaitu menjelaskan bagaimana siswa memiliki kepercayaan diri terhadap rencana masa depan yang akan dibuat untuk memilih bidang karir tertentu. Kelima, problem solving,
itu memberikan gambaran mengenai keyakinan individu untuk mampu menyelesaikan masalah dengan baik. Contohnya, individu itu akan memiliki efikasi diri yang tinggi ketika dia yakin mampu gitu untuk menyelesaikan masalahnya terkait proses pembuatan pilihan karir. 6. Social affirmation, yaitu didefinisikan sebagai kemampuan untuk membangun keyakinan pada lingkungan atau orang terdekat mengenai pilihan karir seseorang, termasuk dalam membangun dukungan positif atas pilihannya tersebut. Untuk materi selanjutnya, kepada Nadia dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nadia. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait pemilihan karir pendekatan social learning. Penggunaan pendekatan teori social learning merupakan sebuah upaya untuk menyederhanakan proses pemilihan karir, terutama didasarkan atas peristiwa kehidupan yang berpengaruh terhadap penentuan pilihan karir dengan melibatkan faktor trait, genetik, lingkungan, pengalaman belajar, dan keterampilan. Warisan genetik dan kemampuan mencakup Warisan genetik dan kemampuan mencakup sejumlah kualitas bawaan individu. Kemudian, kondisi dan peristiwa lingkungan dipandang sebagai suatu faktor yang berpengaruh dan seringkali berada di luar kontrol individu. Pengalaman belajar mencakup pengalaman belajar instrumental yang dipelajari melalui reaksi terhadap suatu konsekuensi dan pengalaman belajar asosiatif yang berasal dari reaksi negatif dan positif. Kemudian yang terakhir yaitu keterampilan atau soft skills, mencakup keterampilan problem solving, kebiasaan kerja, respon emosional, dan respon kognitif. Slide berikutnya. Perkembangan karir. Perkembangan karir terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama falsafah perkembangan karir, yang kedua interval perkembangan dan minat karir, dan yang ketiga strategi perkembangan karir. Falsafah perkembangan karir ini mengacu pada teori psikoanalisis dari Sigmund Freud dan Anne Roy. Dalam pendekatan psikoanalisis, perkembangan karir memandang kerja sebagai cara untuk memuaskan dorongan dan merupakan penyaluran bagi keinginan yang tersublimasi. Sedangkan menurut teori Anne Roy, berfokus pada hubungan dini dalam keluarga dan pengaruhnya terhadap arah karir. Anne Roy menekankan pengalaman masa kanak-kanak merupakan faktor penting dalam kepuasan individu dan pemilihan okupasinya. Kemudian yang kedua, yaitu interval perkembangan minat karir. Interval perkembangan minat karir mengacu pada teori Ginsburg, Axelrod, dan Herman, yang menyatakan bahwa tahap perkembangan dari karir ini terdiri dari okupasi, fantasi, tentatif, dan realistik. Dan yang ketiga yaitu strategi perkembangan karir yang mengacu pada teori Rumboldt, Michel, dan Gellert yang mengemukakan bahwa seleksi karir secara signifikan dipengaruhi oleh peristiwa kehidupan. Faktor yang mempengaruhinya itu diantaranya warisan genetik, kemampuan khusus, dan kondisi lingkungan, serta pengalaman belajar juga keterampilan pendekatan tugas. Pembuatan keputusan dipandang sebagai suatu proses berkelanjutan seumur hidup. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nadia yang telah menyampaikan materinya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Penyampaian materi dari kelompok 4 sudah tersampaikan. Untuk selanjutnya, sesi diskusi kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk mengirim pertanyaannya melalui kolom chat. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Tunggu sebentar ya teman-teman, kelompok kami akan diskusi terlebih dahulu.